Dan apakah setelah dibilas kemudian blackhead atau komedoku itu hilang? Hari ke-6 dan ke-7 apakah yang terjadi? Hai, halo, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di channel aku, Nila Lunaya. Hari ini aku pengen review satu produk yang udah pernah aku cobain 4 bulan yang lalu. So sorry, aku baru nge-review produk itu sekarang ya. Karena aku memang bener-bener pengen ngerasain manfaat dan juga efek samping dari produk ini. Kembali aku mau ngomongin Face Peel Scrub dari MS Glow, suatu produk exfoliating yang akan membantu untuk meregenerasi kulit kita. Jadi untuk kemasan luarnya, untuk apa kandungan di dalamnya, dan cara pakainya, kalian bisa simak di video aku. Nanti linknya akan aku tulis di sini. Bisa kalian klik setelah kalian menonton videoku ini. Sedikit aku ulang kandungan di dalamnya, yaitu ekstrak spirulina dan juga centella asiatica atau pegagan. Dan cara pakainya, setelah kita membersihkan wajah dengan facial wash, produk ini dioleskan, kemudian tunggu 5 menit, maka produk ini akan berubah menjadi bubble. Dan setelah menjadi bubble, kalian bisa gosok secara memutar dan kemudian dibilas. Tapi kalau di kulitku, dia tidak sampai 5 menit, bubble-nya sudah akan keluar dan memang harus segera digosok. Dibilasnya pakai air hangat, dan setelah dibilas yang aku rasakan akan ada sensasi ketarik ya. Biasanya produk-produk exfoliating itu memang memberikan efek tertarik atau ketarik pada saat setelah dibilas. Tapi nggak usah khawatir, kalau aku biasanya memang setelah menggunakan masker ataupun face peel scrub, kemudian aku akan memakai moisturizer atau aku lanjutkan dengan rangkaian skincare malam. Dan apakah setelah dibilas kemudian blackhead atau komedoku itu hilang? Pertanyaan besarnya itu karena dia mengklaim bisa menghilangkan blackhead. Di kulit aku ternyata tidak. Blackheadku masih ada, hanya kulitku terasa lebih halus karena memang ada scrub ya yang setelah kita gosokkan secara halus memberikan efek halus juga setelah dibilas. 1 hari setelah pemakaian aku tidak merasakan apapun ataupun reaksi apapun pada kulitku, biasa-biasa aja. Hari kedua baru aku rasakan bagian-bagian yang ditumbuhi oleh komedo dan blackhead dan juga whitehead, yaitu di zona T atau T-zone akan terasa justru lebih kasar. Aku tetap berpikir secara positif, mungkin itu reaksi mengeringnya blackhead ataupun whitehead yang ada di wajahku. Pada hari keempat dan kelima, aku mulai berpikir untuk mengekstraksi. Jadi aku gunakan alat ini aku nggak tahu namanya apakah ada nama khusus. Tapi ini adalah alat yang kita biasa gunakan untuk mengekstraksi jerawat ataupun blackhead yang sudah mengering. Yang udah mengering loh ya, aku nggak pernah mencetin ataupun mengekstraksi jerawat yang sedang aktif. Jadi biasanya aku keringkan dulu dengan obat jerawat totol atau aku upayakan agar jerawat itu kering dulu. Setelah itu baru aku ekstraksi, itu pun dengan sangat hati-hati supaya tidak meninggalkan bekas jerawat yang mengganggu pandangan mata maupun susah untuk dihilangkan ya bekasnya. Buat kalian yang nggak suka alat ini ataupun juga nggak punya, itu jangan khawatir, gunakan aja 2 tisu untuk tangan kanan dan kiri untuk mengekstraksi blackhead maupun whitehead atau jerawat yang pada saat hari keempat atau kelima itu akan mengering. Nah, baru setelah diekstraksi itu kulit wajahku terasa lebih halus dan juga whitehead dan blackhead sangat berkurang ya, karena emang udah diekstraksi, udah dikeluarin. Tekstur wajahku justru lebih halus dari sebelum pemakaian face peel scrub ini. Hari ke-6 dan ke-7 apakah yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi pengelupasan pada daerah-daerah di wajahku yang aku yakin itu memang banyak sekali sel-sel kulit mati ya, seperti di daerah bibir, ujung-ujung bibir, kemudian pokoknya di daerah-daerah yang aku yakin emang itu banyak sekali sel-sel kulit matinya. Mengelupasnya parah? Enggak parah, dan itu cuman kecil-kecil, nggak mengganggu sama sekali, dan juga aku merasakan itu adalah hal yang wajar ketika kita melakukan exfoliating pada kulit. Gak ada yang perlu dilakukan secara istimewa ketika kulit kita mengelupas. Lakukan moisturizing aja ataupun pemakaian skincare secara rutin. Nanti dilepas dari 1 minggu, aku merasakan ada sensasi sedikit gatal ya. Kalau setahu aku sensasi gatal sedikit kecil-kecil gitu adalah tumbuhnya sel-sel kulit baru ketika 10 hari setelah pemakaian. Aku merasakan wajahku dengan pergantian kulit ini lebih glowing dan lebih bersih. Dan karena proses pengelupasan di wajahku ini agak sedikit membutuhkan waktu, maka aku tidak mengikuti saran pemakaian
dari MS Glow ini bisa digunakan 2 kali dalam seminggu. Aku tidak menggunakan produk-produk exfoliating secara sering karena aku nggak kepengen kulitku dipaksa untuk terus mengelupas. Dengan pemakaian dalam sebulan 2-3 kali, aku sudah bisa merasakan manfaat dari face peel scrub ini. Jadi kulitku diregenerasi secara teratur tapi juga tidak memaksakan pengelupasannya. Jadi kesimpulannya, aku juga merekomendasikan produk ini untuk membantu pengelupasan ataupun exfoliating pada kulit wajah kita. Produk ini tertulis Deep Exfoliate All Skin Type, jadi bisa untuk seluruh tipe kulit, jenis kulit. Tapi karena dia tertulis Deep Exfoliating, maka kita harus mengikuti cara pakainya, aturannya, supaya tidak over treatment. Jadi tidak ada efek samping yang berlebihan yang kita rasakan ketika kita memakainya secara berlebihan. Ya, sepertinya itu aja sih apa yang pengen aku ceritakan, apa yang aku alami ketika aku pakai face peel scrub ini dari hari pertama sampai dengan selesainya proses exfoliating atau pengelupasan dan pergantian kulit baru. Rasanya udah semuanya aku ceritain, tapi kalau misalnya kalian masih ingin ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Aku pasti akan baca dan jawab satu persatu. Kalian bisa lihat semua videoku, semua komentar, hampir semuanya aku jawab. Sekarang aku mau pamit. Makasih buat kalian semua yang sudah subscribe, kalian semua yang sudah like video ini maupun video-videoku yang lalu. Aku mau ngucapin terima kasih untuk 500 lebih subscriber yang sudah mendukung langkah kecilku di YouTube ini. Kalian benar-benar membuat aku semakin bersemangat untuk bikin konten, untuk membuat review produk dan juga membuat video-video yang menghibur. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih dan terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, minum vitamin, pola hidup sehat biar kita tetap sehat dan juga tetap semangat, ceria, bahagia. Dah.